Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain, amin. Bab wudu, rukun wudu yang ketiga. Al-thalithu ghuslu yadayhi minal kaffaini wadh-dhira'aini ma'a mirfaqaihi. Rukun wudu yang ketiga adalah mencuci kedua tangannya seseorang yang berwudu dari dua telapak tangan dan dua lengan serta dua sikunya. Mirfaq dibaca dengan kasrah mim fathah fa, dan juga dengan sebaliknya marfiq, mirfaq atau marfiq. Qala Allah Ta'ala, dalil mencuci dua tangan, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku kalian. Surah Al-Maidah ayat 6. Wadalla ala dukhulihima, dari ayat tidak menunjukkan secara jelas siku masuk, sementara di dalam matan Imam Nawawi katakan ma'a, bukan ila. Mencuci dua tangan bukan ila tapi ma'a, sementara dalam ayat menggunakan bahasa ila. Lalu di mana letak dalil ma'a? Wadalla ala dukhulihima, masuk di atas keduanya. Dalla ala dukhulihima, masuk, maaf, menunjukkan atas masuk keduanya dua siku oleh fi'luhu, perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima rawa Muslimun, pada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Abu Hurairah radhiyallahu an tawaddaa, sesungguhnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an itu tawaddaa, berwudu ya Sayyidina Abu Hurairah, faghassala wajhahu, lalu mencuci ya Sayyidina Abu Hurairah akan mukanya, fa asbaghal wudu'a, lalu menyempurnakan ia Sayyidina Abu Hurairah akan wudu. Summa wasala yadahul yumna, kemudian mencuci ia Sayyidina Abu Hurairah akan tangannya Sayyidina Abu Hurairah yang kanan, hatta asra'a, sehingga memasukkan atau menyampaikan ia Sayyidina Abu Hurairah pada pangkal lengan. Thumma yusra, kemudian tangan kirinya Sayyidina Abu Hurairah, hatta asra'a, sehingga memasukkan ia Sayyidina Abu Hurairah, menyampaikan ia Sayyidina Abu Hurairah fil adudi, pada lengan. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap ia Sayyidina Abu Hurairah dengan kepalanya Sayyidina Abu Hurairah. Summa wasala rijahul yumna, kemudian mencuci ia Sayyidina Abu Hurairah akan kakinya yang kanan, hatta asra'a, sehingga menyampaikan ia Sayyidina Abu Hurairah fisaki, pada betis. Summa wasala rijlahul yusra, kemudian mencuci ia Sayyidina Abu Hurairah akan kakinya yang kiri,
Thumma hatta asra'a fis saq, sehingga memasukkan ia Sayyidina Abu Hurairah, maksudnya menyampaikan sampai pada betis. Kemudian berkata ia Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, hakada, beginilah aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, melakukan wudu ia Nabi. Jadi ada dua ayat untuk menjadi dalil pernyataan Imam Nawawi dalam matan mencuci dua tangan serta dua siku. Ayat pertama, wa arjulakum wa aydiyakum ilal marafiq, cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Lalu yang menunjukkan siku juga masuk, yaitu hadis dari Sayyidina Abu Hurairah yang telah kita bacakan. Beliau mempraktekkan wuduknya mencuci tangan sampai masuk ke adud, pangkal lengan. Nah, kemudian di akhir hadis yang menjadi penekanan di sini adalah hakadha ra'aitu Rasulullah. Kalau tidak ada kalimat hakadha ra'aitu Rasulullah, maka hadisnya menjadi hadis mauquf. Tapi dengan ada bahasa hakadha ra'aitu Rasulullah, maka hadisnya marfu'. Titik. Permasalahan dalam tangan, fa'in kuti'a ba'duhu, maka jika terpotong sebahagiannya tangan, artinya ba'dul mazkur, sebahagian yang telah disebutkan, sebagian yang telah disebutkan, minal yadain, dari dua tangan, apakah kaf ataukah zira ataukah mirfaq. Wal yadu muannasah, tangan itu muannas. Nah, tangan muannas. Kenapa Imam Jalaluddin mengatakan wal yadu muannatsa? Kenapa beliau menulis kalimat wal yadu muannatsa? Tangan pasangan. Nah, setiap anggota berpasangan di tubuh namanya tangan. Setiap anggota berpasangan muannas. Lalu kenapa Imam Jalaluddin menulis wal yadu muannasah? Ke tangan. Damirhu kembali ke Tangan. ha, baru ke tangan. Imam Nawawi menyebut dalam kitab matan beliau fa'in kuti'a ba'duhu, tidak ba'duha, kembali pada hu. Hu itu dikembalikan oleh Imam Jalaluddin kepada al-mazkur. Ba'duhu ay ba'dul mazkur, sebagian yang disebutkan tadi. Jadi pertanyaannya, kenapa Imam Jalaluddin menafsirkan ba'dul yadain bukan kepada yadain? Jawaban beliau, kalau yad muannas. Nah, kalau yad kembali domir pasti ha. Tapi karena domirnya bukan ha, maka kembalinya kepada ba'du. Itu adalah jawab min su'alin muqaddar, jawab dari pertanyaan yang ditakdirkan. Kenapa Anda menafsirkan ba'duhu hu ba'dul mazkur bukan hu ayadain? Kata beliau, saya tafsirkan ba'dul mazkur minal yadain, bukan langsung ke yadain, li'anna liyad mu'annatha, karena yang nama yad mu'annas, tentu bukan hu tapi ha. Khair. Fa in kuti'a ba'duhu, maka jika dipotong sebahagiannya, artinya ba'dul mazkur, sebagian yang telah disebutkan dari dua tangan.
Apa yang disebutkan dari dua tangan tadi? Nah, minal kafaini wal dhira'aini wal mirfaqaini. Kalau terpotong sebahagiannya, wajaba ghuslu ma baqiya minhu, wajib mencuci sesuatu yang masih tersisa darinya bagian yang telah disebutkan. Atau mim mirfaqaihi, terpotong dari mirfaqnya. Kalau terpotong dari mirfaqnya, dari sikunya. Bagaimana bentuk terpotong dari siku? Bi amfaqka azmuz zira min azmil adud, dengan bahwa terlepas tulang lengan dari tulang pangkal lengan. Dengan bahwa terlepas tulang lengan dari tulang pangkal lengan, maka yang dicuci adalah ra'su azmil adud, kepala atau ujung tulang pangkal lengan. Jadi kalau lengannya kunci-kunci ini lepas, tanggal, artinya utuh, maka tinggal pangkal lengan doang, maka dicuci ujungnya saja. Hukumnya yajibu waslu alal masyhur, wajib mencuci ujungnya, wajib mencuci ujungnya pangkal lengan menurut pendapat masyhur. Kenapa wajib? Karena ketika tangan masih ada, lengan masih ada, maka ujung pangkal lengan itu pasti tercuci. Karena ketika kita cuci siku nggak mungkin pas, pasti akan lebih dikit. Maknanya ujungnya wajib kita cuci untuk memastikan tercucinya lengan. Biasa tahu lengan? Nah, hasta, jadi rok itu lengan. Kalau pangkal lengan itu adud. Nah, kalau terpotong pada sini, lepas tulang lengan dari tulang pangkal, lepasnya di sini, maka wajib dicuci ujungnya. Menurut pendapat masyhur, kenapa wajib dicuci? Karena dia termasuk mirfaq, karena dia termasuk dari siku. Kapan terjadinya siku? Kapan terjadinya siku? Ketika bertemu ujung lengan dengan ujung pangkal lengan, terjadilah siku. Nah, kalau nggak bertemu, bukan siku namanya, tapi roll, penggaris lurus. Nah, siku itu kan karena bentuknya. Lalu ketika kita mencari sudut dari sebuah benda, maka gunakan siku. Karena siku kita tidak bisa dipakai, kita buat siku-siku. Yaitu roll yang ada sikunya. Nah, itu alasan daripada pendapat masyhur. Pendapat masyhur berarti pendapat Imam Syafi'i yang muqabilnya lemah. Wa muqabiluhu yakulula, muqabilnya mengatakan tidak wajib. Wa innama yajibu wasluhu ittisal lidarurati waslil mirfaq, hanya saja wajib mencucinya ujung atau pangkal, ujung saja. Hanya saja wajib mencucinya ujung dari pangkal lengan halatal ittisali, ketika masih tersambung dengan lengan. Hanya saja wajib mencucinya ra'su adud, ra'su azamil adud, azmil adud, ujung dari tulang pangkal lengan, wajib dicuci halatal ittisal, ketika masih bersambung dengan lengan.
Kenapa wajib? Lidorurati ghuslil mirfaq, karena pentingnya atau karena tuntutan mencuci siku. Wa minhum man qata'a bil wujub, di antara mereka ulama ada yang memutuskan maksudnya mengkonkretkan dengan wajib. Jadi ada sebagian ulama mengatakan wajib, enggak ada khilaf di situ. Itu mana qata'a. Qata'a itu lawan daripada kemungkinan ada khilaf. Kalau Imam Nawawi itu mengangkat ada khilaf. Ada dua pendapat. Sebagian mengatakan qata'a bil wujub, memastikan, memutuskan dengan wajib, tidak ada khilafiyah. Wa sahhahu min tashih, ya Imam Nawawi akannya pendapat yang mengkonkretkan wajib, artinya memastikan satu pendapat saja, enggak ada pendapat yang kedua, di dalam As-Rawdah. Au min fawqihi, atau kepada ba'duhu, min lupa faihi. Ada orang? Hey, connect. Oke. Coba siapa? Ikonnya kalau datang mana munculnya, aku mati. Ulang. Wa minhum man qata'a bil wujub, di antara mereka ada ulama yang mengkonkretkan, artinya memutuskan tanpa khilafiyah dengan hukum wajib mencuci ujung siku. Mantasai yang Manawi akannya pendapat dan kita As-Rawdah, atau terpotong ia tangan dari atasnya siku, terpotong ia tangan dari atasnya siku, niscaya disunahkan mencuci sebahagian pangkal lengannya, karena muhafadzah, menjaga atas tahjil. Wasayati, akan ada ya penjelasan tahjil nantinya. Tahjil yaitu ketika Sayyidina Rasul SAW ditanya oleh sahabat, bagaimana engkau mengenal umatmu wahai Nabi, yaitu dengan ghurran muhajjalin, dari bekas air wudhu. Maka siapa saja di antara kalian yang mampu memanjangkan ghurrah dan tahjilnya, maka panjangkanlah. Ghurrah adalah putih yang ada di dahi kuda, digunakan untuk bahasa putih muka dari bekas air wudhu. Sementara tahjil adalah putih tangan dan kaki dari bekas air wudhu. Nah, supaya kita mendapatkan tahjil yang maksimal, disunahkan mencuci tangan sampai ke bawah bahu, kemudian kaki sampai bawah lutut. Nah, ketika tangan terpotong di sebagian bahu, di sebagian pangkal lengan, maka sisanya sunat kita cuci, bukan wajib, demi menjaga tahjil. Warabi'u, rukun wudhu yang keempat adalah musamma. Ada musamma situ? Musamma itu disebut dengan mashul basyara, disebut dengan mashul. Kok pakai musamma pula ya? Ar-rabi'u, rukun wudhu yang keempat itu disebut dengan
mengusap bagi kulit kepalanya seseorang. Mashin li basyarati ra'si. Boleh i'rabnya untuk mudhaf ilaih. Musamma mashi. Boleh i'rabnya untuk maf'ul. Ar-rabi' mashun. Bukan maf'ul, fa'il. Ar-rabi' mashun. Ar-rabi' musamma mashun. Jadi yang keempat disebut dengan mengusap bagi kulit kepalanya atau rambut fi haddihi pada batasannya, artinya haddir ra'si pada batasan kepala. Rambut yang masih ada di batasan kepala. Mana rambut yang dikatakan dalam batasan kepala? Bi'alla yakhruja, dengan bahwa tidak keluar ia rambut, bil maddi anhu, dengan menarik atau memanjangkan darinya kepala. Kalau kita tarik dia enggak keluar pada kepala, berarti itu masih di batasan kepala. Walau kharaja anhu bil maddi lam yakfil masu al kharij. Jikalau keluar ia rambut darinya kepala dengan ditarik, dipanjangkan, maksudnya kita tarik, niscaya tidak cukup akannya seseorang oleh mengusapkan air alal kharij, atas yang keluar tersebut. Jadi kalau wanita punya rambut panjang diusap ujungnya itu nggak bisa. Atau laki-laki memiliki rambut panjang diusap bagian di sini pundak, itu tidak sah wuduknya. Tapi kalau rambut di sini kita tarik ke depan, keluar nggak dia? Sampai ke sini rambut panjang depannya, diusap sini sah? Nah, rambutnya panjang di depan, diulurkan sampai tutup ke hidung. Kita usap bagian rambut yang ini hidung, bisa? Bisa. Karena kalau kita tarik ke belakang dia belum keluar, masih dalam batasan kepala. Nah, tapi kalau kita tarik ke belakang dia sudah lewat batasan kepala, maka tidak sah lagi. Dalilnya firman Allah yang berbunyi wamsahu bi ru'usikum, usaplah oleh kalian dengan kepala-kepala kalian. Kepala, jadi disebut kepala, rambut harus yang di kepala. Kalau nggak ada rambut, ya kepala. Jadi saking jelasnya penjelasan hukum ketika digunakan bahasa kepala. Kalau digunakan bahasa rambut, maka orang nggak punya rambut akan bertanya, saya usap apa? Karena saya nggak punya rambut. Nggak mungkin orang tidak berkepala tapi berambut. Nggak mungkin. Nah, tapi mungkin saja dia berkepala tapi tidak berambut. Maka disebutlah sesuatu yang pasti, yaitu kepala. Nah, karena disebut di sana bahasa kepala, matikan saja. Karena disebut bahasa kepala, maka rambut yang sah itu adalah rambut yang masih ada di batasan kepala. Rambut yang masih ada di batasan kepala. Bisa diganti? Warawa Imam Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a famasaha binasiyatihi wa alal imamati fadalla alal iktifai bimasil ba'di wa ra'su muzakkar. Nah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a, itu berwudu ya Nabi.
Famasaha binasiyatihi, lalu mengusap ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ubun-ubunnya Nabi. Wa alal imamati, dan di atas sorban. Hadis yang sudah kita baca dalam Sunan Abi Daud. Nabi mengusap kepala, kemudian dilengkapkan di atas sorban. Padahal maka menunjukkan ia hadis tersebut di atas cukup menyapu sebahagian kepala, bimashil ba'di, dengan menyapu sebahagian kepala. Rukun keempat, mashu musamma mashul basyara, sesuatu yang sudah disebut menyapu kepala. Nah, tidak digunakan bahasa sebahagian. Ini lebih detail lagi daripada bahasa kitab Fathul Mu'in wa rabi'u mashu ba'di ra'si, menyapu sebagian kepala. Di sini gunakan bahasa menyapu kepala, menyapu kulit kepala atau rambut di batasan kepala dengan batasan yang sudah boleh disebut menyapu, musamma, yang sudah boleh disebut menyapu. Jadi kalau sudah tidak disebut menyapu maka nggak sah. Lalu dalam ayat digunakan bahasa wamsahu biru'usikum, sapulah dengan kepala-kepala kalian. Itu tidak menunjukkan sah menyapu sebagian, harus seluruhnya. Nggak boleh minimal menyapu. Sementara Imam Nawawi mengatakan asalkan sudah disebut menyapu sudah cukup. Maknanya seminimal-minimal menyapu itu sudah sah, musamma mashu, asal sudah boleh disebut menyapu sudah sah. Sementara dalam ayat itu tidak ada kejelasan menyapu semuanya kah atau menyapu minimalnya. Secara zahir semuanya. Lalu di mana dalil yang mengatakan menyapu sebagiannya cukup? Yaitu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyapu ubun-ubunnya, kemudian menyapu sisanya di atas sorban. Hadis ini menunjukkan menyapu sebagian kepala sudah cukup. Kemudian ra'as itu kalimatnya muzakkar, ra'su kalimatnya muzakkar. Wal asahu jawazu waslihi, pendapat asah mengatakan boleh mencucinya kepala. Jadi kalau kita berwuduk sambil mandi, itu kita siram pakai gayung saja untuk menyapu kepala biar lebih segar, itu sudah sah. Kenapa sudah sah dengan pada rukun yang menyapu kita lakukan mencuci? Li'annahu mashun wa ziyadah, karena mencuci itu sudah dianggap menyapu dan sudah lebih dari menyapu. Nah, karena sesungguhnya menyapu, karena sesungguhnya mencuci, mashun wa ziyadah, menyapu dan plus, artinya sudah kita lakukan lebih unggul. Tapi kalau rukun wuduknya mencuci kita sapu, batal. Kenapa? Karena yang nama sapuan di bawah basuhan. Tapi kalau rukun wuduknya sapu kita cuci, maka mencuci sudah sah, karena mencuci itu sudah lebih daripada menyapu. Li'annahu masun wa ziyadah. Wa jawazu wa'dil yadi alaih, boleh juga meletakkan tangan di atasnya kepala, bila maddin, dengan tanpa digerakkan. Maddin dipanjangkan, maksudnya digerakkan. Li husulil maqsudi min usulil balali ilaih. Kenapa sah hanya dengan sekadar meletakkan, tidak perlu digerakkan?
karena sudah hasil tujuan, sampainya basah kenya kepala. Basahi tangan, taruh di kepala, nggak perlu gerak-gerak, itu pun sudah sah. Karena tujuannya adalah asal rambutnya atau kepalanya basah. Muqabil as-sah pada keduanya mengatakan ma zukira la yusamma mashan. Sesuatu yang baru saja disebutkan itu tidak disebut menyapu. Mana kedua-duanya? Mencuci dan meletakkan tangan. Jadi menurut pendapat yang kedua, mencuci kepala nggak sah dalam wudhu, harus sapu. Kemudian meletakkan tangan basah nggak digerakkan, nggak sah juga, harus digerakkan. Karena yang meletakkan tangan itu bukan menyapu, mencuci itu bukan menyapu. Berarti kamu telah melanggar atau tidak sesuai dengan perintah wamsahu biru'usikum. Nah, supaya lebih sempurna, ketika kita mandi, kita siramkan air di kepala, kita sapu dengan tangan. Nah, jadi atau sapu saja, lebih ikhtiar. Mengenai menyapu dan mencuci ini, Zat. Iya. Selama ini yang sepengetahuan kita, kalau mencuci itu katanya harus air menetes gitu. Kalau menyapu nggak perlu menetes airnya. Kemudian ditanyakan batas minimal bisa dikatakan sudah membasuh itu bagaimana? Berapa tetes air atau gimana gitu? Definisi ulama, basuh itu adalah sailanul ma' ala syai', mengalirkan air di atas sesuatu. Jadi airnya harus berjalan. Ada mengalir ya. Mengalir dalam artian air itu kalau kita seperti kita berwudu di kolam, kalau kita tuang, memang ada air yang berjalan ke bawah yang kita bimbing dengan tangan. Nah, sekarang antum buat sebuah perbandingan. Ketika kita berwudu dengan air yang dimasukkan dalam telapak tangan, kemudian kita angkat ke atas, dia mengalir. Lalu kita ambil air dengan telapak tangan, lepas itu kita angkat, kan basah itu, kita usap, itu namanya menyapu. Jadi airnya nggak ngalir. Apakah air ini menetes ke bawah atau tidak menetes, itu tetap aja namanya menyapu. Kemudian yang tadi, apakah airnya terserap oleh bulu tangan yang banyak sehingga tidak menetes, atau menetes ke bawah, itu tetap aja nama menyuci. Jadi standar apakah air menetes tidak menetes itu definisi siapa yang buat. Nah itulah, berarti dia tidak ikut definisi, dia pakai otak dia. Jadi fikih tidak pernah mengatakan menyapu itu adalah suatu atraksi menggunakan air yang hasilnya menetes. Kemudian mencuci. Sementara menyapu itu adalah suatu cara menggunakan air kalau kita pakai tidak menetes lagi. Itu mungkin definisi yang dipakai oleh orang-orang yang tidak belajar fikih. Nah, sementara definisi fikih adalah sailanul ma', itu yang namanya menyapu, sailanul ma' ala syai'. Yang penting prakteknya itu air itu ngalir. Jadi kita ambil air itu ngalir ke bawah, bukan mengalir dalam mana seperti sungai, tapi air itu memang kita turunkan ke bawah dengan bimbingan tangan. Nah selepas itu mungkin bulu tangannya banyak atau hemat dalam menggunakan air, tapi proses sudah begini, airnya itu sudah berjalan gitu. Itu namanya mencuci, walaupun nggak ada air menetes. Nah, sementara dia menyapu begini, dia basahi tangannya, kemudian dia taruh di situ, ada air menetes ke bawah? Tidak. Kalau menetes apa namanya? Tetap menyapu. Jadi tidak ada standar hitungan netes atau tidak menetes. Nah, jadi kalau misalnya yang seperti yang pernah saya ceritakan tuh di Rodok,
dia nyemprot pakai spray itu. Nah itu nggak sah. Itu yang saya bilang tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena bukan mengalirkan air, dia namanya mengembunkan air. Misalnya dia tampung di sini kan, kemudian di. Nah kalau terkumpul boleh. Boleh. Ya tapi yang prakteknya bukan terkumpul yang dipraktekkan. Seperti menyemprot itu, mencuci kain, menggosok. Nah itu fikih apa namanya itu? Fikih sesat lah. Fikih sesat. Yang lebih mudahnya dia bawa kain handuk. Kalau mau berwudu juga di raudhah, dia bawa kain handuk, dibawa gayung aqua, air dan aqua. Kemudian dia tuangkan di atas tangannya, wudu dia di pangkuannya. Percikannya sampai ke handuk. Padahal itu sah. Sama dengan kita mencuci tangan dengan aqua gelas. Air di atas itu tercuci. Nah, itu namanya mencuci, tapi dengan jumlah air yang kecil. Lalu kita tampung dengan tutup kue, tisu. Ini kita ada di ruang tamu orang, nasinya nasi kotak, makan pakai sendok, cuci tangan nggak ada. Ya, ambil tutup aqua itu, tutup nasi kotaknya, kasih sarbet di sana, bolongi aqua, siram tangan kita yang kecil, nggak akan menyebabkan karpetnya kotor dan sebagainya. Itu sudah dianggap mencuci. Kenapa? Ada bahasa sailan. Jadi definisinya sailan. Ya. Dulu pernah dipraktekkan menghemat air itu saat wudhu dengan 1 gelas air. Kemudian saya berpikir seorang tuh dia nggak alirkan ke sini misalnya, kemudian diratakan, otomatis yang dialirkan cuma yang sebelah sini Ustaz, yang di sini nggak dialirkan gitu. Apa itu sudah cukup juga? Itu belum cukup, karena yang mengalir yang di depan, mengalir belakang usap, nggak cukup. Kita harus mengalir juga. Kalau mau praktek wudhu itu bukan 1 gelas, tapi 1 liter, 1 gayung. Nah wudhu dan 1 gayung bisa, tapi antum pakai alat bantu, gelas atau cangkir plastik kecil tuh. Nah pakai alat bantu itu bisa wudhu dengan 1 gayung. Bisa kita praktekkan yang benarnya. Berarti harus praktekkan yang benarnya, supaya yang salah tidak menjadi bahan. Kapan kita ke raudhah mempraktekannya? Jangankan batal wudhu, belum selesai lagi wudhu, baru 5% kepakai wudhunya udah diusir oleh petugas. Wudhu batal nunggu situ. Nah, itu fikih dari siapa lah? Siapa itu? Cek aja deh di mana siapa tukang prakteknya, pasti antum temukan sanadnya nggak jelas. Itu yang pertama. Kemudian, masya Allah, yang kelima rukun wudu adalah ghuslu rijlaihi ma'a ka'baihi, mencuci 2 kakinya seseorang bersama 2 mata kakinya seorang, min kulli rijlin, dari setiap kaki. Apa itu mata kaki? Wahuma, dia mata kaki adalah azmani nati'ani minal janibaini inda mifsalis saki wal qadami. Ini yang namanya ketika dijelaskan malah lebih sulit tanpa perlu dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan nggak sesulit itu. Apa itu 2 mata kaki? Ya tahu kita 2 mata kaki. Tapi setelah ditafsirkan, 2 mata kaki itulah 2 tulang. Nati'ani. Nah itu kan lihat kamus lagi. Menonjol. Yang menonjol kedua-duanya. Minal janibaini, dari 2 sisi.
di dekat persendian betis sama telapak kaki, di dekat mifsal persendian betis dan telapak kaki. Nah, lihat saja ada situ tulang kiri kanan, nyamping menyamping. Kemudian di sana pertemuan antara qadam dan sak. Dalilnya firman Allah yang berbunyi, wa arjulakum ilal ka'bain. Cucilah kaki-kaki kamu sampai kedua mata kaki. Quri'a fis sab'i bin nasbi. Dibaca pada qiraah yang 7 dengan nasab. Wa arjulakum. Kemudian dengan jar atau kepada ID. Ada arjulikum ilal ka'bain, ada arjulakum. Arjulakum atau kepada famsahu. Aghsilu wujuhakum, ke wujuha. Kalau arjulikum ataunya kepada ID. Lafzan fil awali wa ma'nan fil thani. Atau secara lafaz pada yang pertama. Mana yang pertama? Baca nasab arjulakum. Dan atau secara makna pada yang kedua, yaitu ala aidi. Famsahu fausilu wujuhakum wa aidiyakum. Wa aidiyakum nasab juga. Idza kuntum ila salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum. Dibaca jar atau kepada ID. Lafaz pada yang pertama, makna pada yang kedua. Gak paham maksudnya apa itu? Nah, makna maksudnya kata Imam Qulyubi ada di bawah. Mentakdirkan maksud yang patah muqaddarah. Nah, arjulakum wa arjulikum mansub dengan fatah muqaddarah. Alal aidi kana muwafiq lil qaidatil arabiyyah. Kana muwafiq lil qaidatil arabiyyah an yakuna alal wujuh. Kalau sesuai dengan kaidah bahasa Arab ataunya kepada wujuh. Sebenarnya dilakukan oleh Syekhul Islam. Kemudian atau kepada lafaz, bacanya arjulakum. Atau kepada makna, bacanya arjulikum. Ulang, arjulakum ilal ka'bain quri'a fis sab'i. Dibaca pada qiraah sab'ah dengan nasab, juga dengan jar, atapnya kepada ID. Baik arjulakum maupun arjulikum atapnya ke ID, bukan kepada wujuha. Kalau menurut kaidah bahasa Arab atapnya ke wujuha. Tapi di sini bukan atau kepada wujuha, tapi atau kepada ID. Kalau kita baca fathah arjulakum, itu ataf lafaz ke lafaz, aidiakum arjulakum. Tapi kalau kita baca arjulikum, itu ataf di segi makna saja. Lalu kenapa dijarkan? Maknanya ataf kepada sana, cuman dibaca jar li jarrihi alal jiwar
li jarrihi alal jiwar, karena jarnya atas dasar bertetangga. Nah, dia bertetangga dengan ru'usikum. Famsahu bi ru'usikum idza kuntum ila salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Bacanya arjuli. Kenapa dibaca li alal jiwar? Karena tetangganya ru'usi. Tapi maknanya tetap basuh ke sana. Bukan maknanya maka cucilah, maka sapulah kepala kalian dan kaki kalian, tidak. Tapi sapulah kepala kalian, cucilah kaki kalian. Karena kakinya atau ke tangan. Nah, kalau atapnya ke tangan, kenapa enggak arjula? Karena ke sana kan adiyakum. Jawabannya karena dia bertetangga dengan ru'usikum. Ini kalimat aja ada toleransinya. Sebenarnya dia nasab, tapi karena tetangganya kasrah, dia kasrah juga. Nah, lijarrihi alal jiwar, karena bertetangganya, karena jarnya berdasarkan tetangga. Sudah? Jadi nggak ada pendapat yang mengatakan atau ke wujuha, kecuali Syekhul Islam. Di bawah, kama fa'ala Syekhul Islam. Atapnya tetap ke aidiakum. Wal faslu bainal ma'tufain lil isyara ila tartib bitaqdimil masyi ala ghasli rijlain. Memisahkan antara dua yang di ataf. Memisahkan antara dua yang di ataf. Mana dua yang di ataf? Dua yang di atas mana? Kaki dan tangan. Dipisahkan antara kaki dan tangan untuk isyarat kepada tertib. Itu untuk isyarat kepada tertib dengan mendahulukan mengusap di atas dua, mencuci dua kaki. Nah, jadi rukun wudhu yang kedua adalah mencuci tangan. Rukun wudhu yang ketiga adalah menyapu kepala. Rukun wudhu yang keempat adalah mencuci kaki. Jadi mencuci tangan dan mencuci kaki, dia di atap kedua-duanya tadi, ma'tufain, terpisah di tengah-tengahnya dengan menyapu. Ini menunjukkan mesti tertib dalam pelaksanaannya. Kalaulah enggak mesti tertib, justru penulisan yang lebih tepat adalah wa fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum ilal ka'bain wamsahu bi ru'usikum. Jadi didahulukan dulu mencuci semuanya, kemudian menyapu di belakang supaya lebih mudah, lebih tertata. Ternyata dipisahkan antara dua yang disapu dengan dua yang dicuci dengan satu yang disapu. Ini isyarat kepada rukun wudhu yang keenam, yaitu tertib di dalam pelaksanaannya. Jadi rukun wudhu dalam ayat cuma ada 4. Ditambah rukun wudhu pertama niat dengan hadis innamal amalu binniyat. Ditambah rukun wudhu yang keenam, yaitu tertib daripada mempelajari urutan penulisan pada ayat tersebut. Badala ala dukhulil ka'bain, kemudian yang menunjukkan di atas masuknya dua mata kaki di dalam mencuci. Ayat tidak menunjukkan mencuci masuk mata kaki, karena menggunakan bahasa ila, arjulakum ilal ka'bain, cucilah kaki kalian hingga dua mata kaki. Kalau hingga belum tentu masuk. Kalau belum tentu masuk, kenapa? Imam Nawawi menggunakan bahasa ma'a, ghuslu rijlain ma'a, berarti ma'a masuk dalam ayat ila, dalam matan ma'a, dalam ayat ila. Mana dalil menunjukkan ma'a? Badala ala dukhulil ka'bain, yang menjadi dalil atas masuknya ka'bain fil ghusli
dalam mencuci kaki adalah perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah terdahulu pada hadis riwayat Imam Muslim pada pembahasan dua tangan. Wa ghuslu rijlain wal aslu, mencuci dua tangan itu, mencuci dua kaki adalah asal. Hukum asal berwudu adalah mencuci dua kaki. Akan datang pembahasan boleh mengusap atas dua sepatu sebagai gantinya mencuci kaki. Nanti akan ada pembahasannya. Wasadis tartibuhu hakadha, rukun wudu yang keenam adalah mengurutkannya, mentertibkannya rukun seperti yang telah disebutkan. Hakadha, seperti itu. Ai kama dzukira, sebagaimana yang telah disebutkan. Minal bada'ati bi ghuslil wajhi, dari memulai dengan mencuci muka, Thumal yadain, kemudian dua tangan, Thumar ra'si, kemudian kepala, Thumar rijlain, kemudian dua kaki. Karena ittiba, dalil pertama adalah karena ittiba, sebagaimana pada hadis Imam Muslim yang telah terdahulu dan hadis selainnya hadis Imam Muslim. Nah, Assalamualaikum. 5 menit. Salam. Titik. Falawi tasala muhdits biniatil wudu'i badalahu, jikalau mandi oleh orang yang berhadas dengan niat wudu sebagai gantinya, wudu, mandi orang berhadas dengan niat wudu sebagai ganti wudu. Aku berwudu karena Allah Ta'ala, tapi dia basahi di ubun-ubun sampai ujung kaki. Apa hukumnya? Wal asahu, maka pendapat yang asah, anahu, sesungguhnya, in amkana takdiru tartibin, jika memungkinkan memperhitungkan tertib, bi'an gotasa dan fathah ta, yaktisu dan kasrah sa ta, kama law wasaba ma'ahu. Qala Syekhuna Ramli faraji'hu walau fi ma'il qalil wa tasa. Apa min wa tasa? Menyelam, membenamkan ke dalam air. Nah, menyelam. Bi'an ghatasa, dengan bahwa menyelam ya seseorang, wa makatha, dan berdiam diri ya seseorang, qadrat tartibi, ukuran tertib, sahalahul wudu'u, ini sah baginya seseorang berwudu. Masuk dia ke dalam bak, lepas itu, atau kolam renang, lebih mudah, dia celupnya kepalanya ke bawah sampai semua badan dalam air. Kemudian saya berwudu karena Allah Ta'ala. Kemudian dia berhenti sejenak, dia bayangkan muka, tangan, kepala, kaki, keluar dia, maka sah. Jadi dia membenamkan diri dalam air itu. Kalau kita pikirkan tertib masih bisa kebayang. Nyelam, aku berwudu karena Allah Ta'ala, muka, tangan, kepala, kaki, keluar dia, hukumnya sah. Wa illa, jika tidak, wa illam yumkin takdiru tartibi fihi, dengan bahwa tidak memungkinkan mengkadarkan tertib padanya menyelam,
bi an ghatasa wa kharaja fil hal, dengan bahwa menyelam ia seseorang dan dia keluar pada saat itu juga dari tanpa menetap, fala yasihu lahu wudu, maka tidak sah baginya berwudu. Nah, di mana contohnya nih? Pas langsung nyelam langsung keluar. Hah? Ketika kawan-kawan antum menyelam ke air panas, langsung lari keluar deh. Dikira mandi air panas tuh terjun saja. Pas terjun langsung keluar, otomatis nggak ada jedahnya di dalam. Nah, kalau saat itu dia wudhu, niat wudhu tuh nggak sah wudhu. Nah, karena tidak ada jedah menetapnya, maka mandi air panas tuh rendam dulu dikit-dikit. Nah, sampai mata kaki, siram-siram ke betis, sampai ke lutut, lama dikit, turun lagi. Nah, turun lagi. Nah, baru naik ke bagian berikutnya. Nah, ini enggak, langsung matang telur dadarnya. Nah, itu hukumnya tidak sah wudunya. Nah, itulah kira-kira takdir di lapangannya. Nyelam langsung keluar. Kharaja fil hal bi an ghatasa wa kharaja fil hal. Dia nyelam langsung keluar saat itu juga dari tanpa menetap. Qultu, aku katakan al-asah sihha bila maqtin. Pendapat yang kuat sah wudu tanpa perlu menetap, wallahu a'lam. Furqan, hai. Hah? Oke, 3 menit. Insyaallah juga. Alhamdulillah. Insyaallah. Li'anna al-ghusla yakfi lil hadasil akbar fa asr aula. Kenapa mandi tanpa perlu mentakdirkan tertib pun sah? Alasan Imam Nawawi adalah karena mandi mencukupi untuk hadas besar, maka hadas kecil apatah lagi. Fal aswaru aula, maka hadas kecil apatah lagi. Wakila, pendapat yang kedua, la yasu fil muqthi aidan. Ini ekstrim pendapatnya. Pendapat kedua katakan tidak sah ia wudu walaupun pada yang menetap juga di dalam air. Kenapa? Karena sesungguhnya tertib padanya itu tertib takdiri, bukan tertib tahqiqi. Itu tertib dalam perhitungan, tidak tertib yang sebenarnya. Kenapa tidak tertib yang sebenarnya? Karena yang sebenarnya bisa saja dia menyelam atau masuk ke dalam kolam renang, kakinya duluan yang masuk, bukan mukanya. Titik. Nah, sunnah wudu.